saya lihat itu ada kakek-kakek udah sepuh banget, rambutnya putih, ya kurang lebih seberapa segini. Gini. Itu jalan begini. Baik, kawan misteri malam dimanapun Anda berada. Dalam episode kali ini, saya mengundang seseorang yang mungkin memiliki perspektif tersendiri tentang hal mistis. Ya, Alfian, Joe, atau yang akrab yang dipanggil dengan Joe ya? Alfian juga. Oke. Joe Alfian. Apa kabar Mas? Baik. Kesibukannya apa ini? Kesibukannya tetap marketing live. Sales. Oh, masih dalam pekerjaannya ya? Masih. Kalau hobinya masih jalan? Hobinya masih jalan. Sekarang jalan. nambah beberapa hobi juga. Oh, saya kira menambah momongan, enggak ya? OTW Mas, OTW. Ya, OTW. Baik. Oke, dalam channel ini kan kita membahas tentang hal-hal mistis yang mungkin sering kali terjadi di masyarakat. Banyak sekali. Oh ya, masyarakat juga banyak yang sering katanya melihat penampakan atau mungkin sering mengalami hal-hal aneh yang di luar nalar. Mereka menganggapnya itu hal-hal yang mistis. Ya, banyak. Menanggapi itu bagaimana Mas menurut saudara? Kalau menurut saya kembali lagi, kita di beda daerah pun juga beda hal-hal perspektif tentang itu. Oke. Gitu. Dan tidak jauh dari budayanya juga. Jadi ini for example aja. Kita dari kecil itu kan banyak melihat film-film hantu. Jadi zamannya Susana, zamannya Pocong Mumun dan kawan-kawan. Iya. Itu terus dan juga ada suatu fenomena alam juga. Itu kalau di Jawa kalau pas mau pilihan kepala desa itu apa Mas? Yang katanya kalau ada bintang jatuh ke rumah. Oh, itu kalau di Di desa saya itu namanya pulung Mas. Pulung. Pulung, ya. Jadi biasanya kan itu sebuah indikasi yang menang itu siapa? Oh, itu jatuh ke atas rumahnya. Ke daerah rumahnya yang paling terdekat dari kandidat. Iya. Nah, pulung. Itu masih ada sampai sekarang kayaknya? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada. Itu kan kalau di Jawa kan pulung. Iya. Nah, ini ada lagi nih. Ada lagi yang bola di atas langit nyala warna merah itu apa namanya? Banaspati. Itu iya Banaspati. Nah, kalau orang awam lihat itu kan wih ada Banaspati kan. Banaspati itu sejenis apa? Bola api. Hantu. Katanya sih kayak suatu hantu yang berupa spirit bola merah. Bola api ya. Bola api. Nah, ini pernah terjadi nih perspektif yang cukup mencengangkan kalau menurut saya di Kota Depok. Jadi di Kota Depok itu pernah ada momen. Ini ada beritanya kok. Mau googling aja banyak. Itu ada bola api di Kota Depok dan ternyata itu orang sana udah asumsi, wah ini bakal ini ada ini. Ada bencana atau apa? Ada apa dan lain-lain, viral kan. Wih, ada bola api, Depok penampakan dan Jadi memang kadang-kadang hal gaib itu memang disangkakan oleh masyarakat akan ada sesuatu hal yang terjadi. Nah, pasti katanya itu adalah kayak fenomena alam itu nanti pasti bakal ada sesuatu hal. Ya, Nah, ternyata pertanda lah ya. Pertanda. Nah, ternyata itu bukan Banaspati. bola api atau Banaspati. Apa Mas? Ini kayak kembang api gitu, SOS gitu. Kembang. Nah, orang-orang sana kan udah lama ya, Banaspati bakal ada fenomena alam dan lain-lain. Ternyata orang main kembang api. Berarti itu kembali lagi ke perspektif atau kebiasaan masyarakat gitu ya. Nah, Anggapan masyarakat lah. anggapan masyarakat, sumber daya masyarakat juga, sumber daya manusianya juga kadang-kadang melihat perspektif itu bagaimana. Oke. Ada lagi yang pemuka agama yang bilang katanya saya udah mau ada lagi babi ngepet. Oh, kalau babi ngepet itu memang apa? Siluman Ada, atau jelmaan dari katanya kan manusia yang melakukan perjanjian dengan apa hal makhluk gaib ya? makhluk gaib. Kaitannya dengan pesugihan. Pesugihan. Nah, Saya pernah ternyata dengar itu, Mas. itu bukan babi ngepet. Kalau bukan babi ngepet, babi dicet. Serius ada Mas di Depok.
Bisa di googling, banyak ceritain. Lo enggak. Maksudnya ini kan bahas tentang babi ngepet. Iya. Lah orang gabut mana yang mau ngecat babi kan gitu. Nah, karena dia itu butuh pengakuan, Mas. Akhirnya dia nyuruh orang untuk ngecat ngecat babinya. Dicat jadi warna, nggak tahu warna apa. Akhirnya langsung dia itu publishing ke orang-orang. Menganggap ada babi Aku habis ngepet. nangkep babi ngepet gitu. Nah, akhirnya kan apa? Exposure kan, sakti. Ternyata pas diselidiki, udah rame dengar polisi ke sana ngecek, ternyata Babinya dicat. Itu masuk sebenarnya hal mistis yang dipalsukan. nah, itu notabene paling umum di Indonesia. Oke, kalau terlepas dari itu, Ya. tentang hal mistis yang entah palsu atau asli, atau ada atau tidaknya, Ya. menurut Mas sendiri percaya nggak? Kalau saya percaya, karena di Islam dan di Al-Quran pun dijelaskan manusia hidup itu berdampingan dengan jin. Jadi kemungkinan adalah itu jin yang menjelma suatu hantu atau memang karena diagnosa alam bawah sadar kita sendiri melihat fenomena itu. Berarti Anda percaya? Saya percaya tentang hal gaib, tapi kalau untuk orang yang sampai berlebihan menanggapi itu, menurut saya perlu dikaji lagi. Bukan tidak percaya, perlu dikaji lagi. Oke. Mas pernah nonton ke bioskop mall? Ya. Nah, kalau di bioskop mall, kalau di ini kan ada nih yang sampai jam 12 malam. Oh ya. Ada. Nah, Mas sekarang gini, biasanya mall tuh rame kan, tiba-tiba sepi. Mas ke toilet, kan lewat tenan-tenan yang udah tutup. Malam. Kan bawahnya kan kok medeni. Iya kan. Kok menakutkan. Nah, pas Setelah nonton, apalagi kalau kita mau ke mall itu habis nonton film horor. Nah, pas sampai toilet, Mas di depan kaca, Level. Mas mulai parno nggak? Kayak entah itu ada apa di pojok. Ada sih Mas. Nah, sedikit atau Kadang-kadang, banyak kan? Teman saya juga sependapat juga. Karena, kan habis nonton film horor, kalau ke tempat sepi itu pasti dia kadang-kadang merinding atau apalah itu. Sedikit banyak masih terbawa itu. Oh, berarti kalau saya tangkap ada sugesti Nah, yang masuk dari apa yang dia tonton. apa yang dia lihat, apa yang dia percayai, dan apa yang dia referensi. Sehingga menjadi parno orangnya. Nah, dari sana akhirnya apa? Sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi orang itu sudah berasumsi kalau ada apa-apa. Terlepas dari kebenaran, suatu kebenaran. Anda pernah nggak mengalami kejadian mistis? Oh, pernah. Sampai sekarang saya masih belum nemu jawabannya itu apa. Oke. Dari awal pengalaman Anda, Ya. itu bagaimana? Bisa ceritakan? Itu kan saya trip sama berempat. Jadi berempat termasuk saya yang nyupir. Nah, Naik mobil ya? naik mobil. Itu berangkat jam 10 malam, masuk tol Surabaya ke arah mana Probolinggo itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya. At the moment saya jam itu kalau nggak salah sampai sana itu jam 3-an. Jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari di Alas Purwo ya. Alas Purwo. Nah, Ada yang mau ke Banyuwangi itu Alas Purwo kan. Ya. Teman-teman saya itu udah tidur. Nah, pas di perjalanan udah masuk. Saya nggak tahu itu sebenarnya alas kan. Saya kira hutan. Iya. Saya kira ya udah jalan biasa kan. Soalnya saya nggak pernah ke sana, based on Google Map aja. Akhirnya perjalanannya nyetel musik. At the moment saya lihat itu ada pas di perjalanan itu kecepatan saya kurang lebih 70-an. Di depan itu sebelah kiri saya itu ada kakek-kakek, rambutnya putih, baju putih, bawa tongkat gini, jalan dungu. Itu di tengah hutan. Di tengah hutan, tapi dia jalannya di sebelah kiri saya gini. Ini mobil ngek, dia itu jalannya gini. Oh, berarti Ngelawan saya, jalannya itu. iya. Gini, ngelawan saya. apa tadi yang Anda lihat? Saya lihat itu ada kakek-kakek, udah sepuh banget. Rambutnya putih, pakai baju putih, bawa tongkat. Sebentar, itu kan Anda sedang berjalan di kecepatan ya, kurang lebih 60-70-an. 60-70-an ya. Ya. Anda bisa memastikan kalau itu kakek-kakek Ya. itu sempat mengamati nggak? Saya ngamati soalnya jalannya kan nggak ada sesuatu yang mencolok.
Jalan lain kan flat, jalan cuma aspal, hutan udah. Lah ada putih di pinggir kan saya kira kan mesti marka atau apa kan. Ternyata itu pakai lah. Nah, lihat Itu berbaju putih. baju putih, agak lusuh gitu. Rambutnya putih juga, cukup kurang lebih seberapa segini. Itu jalan begini, bawa tongkat. Menurut Anda itu manusia atau bukan? Sempat mikir itu manusia, soalnya sebelum pas awal masuk hutan sana kan banyak orang gila juga, orang yang berkebutuhan khusus mungkin ya. Nah, soalnya dari pakaiannya dia pakai sarung yang rusuh, rambutnya gimbal dan lain-lain. Nah, itu yang berbeda sendiri. Dia rambutnya itu kayak apa ya? Rambut orang tua yang terawat. Tidak seperti manusia yang normal ya. Karena kan di tengah hutan gitu. Di tengah hutan. Makanya saya mikirnya ngapain? Nah, ya kan jam segitu kan, jam 3 jam 3. Apalagi di sana juga masih jauh dari pemukiman. Di waktu itu setelah Anda melihat itu, mengamati, oh ada seseorang yang lewat papasan dengan saudara. Iya. Jadi apa yang ada di benak Anda waktu itu? Berpikir itu siapa gitu, dan mencoba untuk apakah dia warga setempat sini atau gimana. Gitu. Akhirnya saya bicara dalam batin juga. Oke, nek if kalau itu emang beneran hal gaib, ketemu lagi lah. Ada perasaan takut nggak? Penasaran sih. Lebih ke penasaran. Lebih ke penasaran saya. Oke, selanjutnya? Akhirnya saya dalam batin gitu kan. Iya. Ketemu lagi, Pak. Orangnya sama? Orangnya sama. Dan teman-teman yang di sebelah saya sama belakang saya ini sampai sekarang belum pernah saya ceritain gitu. Oke. Ini eksklusif ya? Ya. Ini di konten ini pertama. Ya. Pengalaman Anda ya? Karena takutnya saya adalah mereka ikut parno juga, entah itu di perjalanannya nanti atau besok. Takutnya mereka kalau melihat suatu hal yang cukup menyeramkan, nggak jadi Evan nanti. Menyeramkan, akhirnya mereka takutnya kayak, loh, yang kundang ngono gitu dan lain-lain. Mati ada perasaan parno, pasti ada. Saya mikirnya juga mungkin orang gila ya atau ya gimana. Cuman kok apa namanya kelihatan 2 kali. Nah, setelah itu cukup, akhirnya lebih penasaran. Saya juga sempat pengen putar balik itu, cuma takutnya teman-teman saya kebangun kan. Akhirnya kayak oke lah, just hold in my hand aja. Habis itu cuacanya kan mulai gerimis, hujan. Nah, tiba-tiba mobil itu baunya itu kayak singkong dibakar gitu. Padahal terus saya mikir juga, ini kalau siang ini kaca itu tertutup semua. Dan kalau hujan gini biasanya bau asap itu nggak bisa nyebar, soalnya kan kehantam air terus kan. Iya. Kecuali kalau cuaca lagi terang gitu, beda. Tapi sering saya berbincang dengan orang-orang yang pernah mengalami, kalau memang aroma seperti singkong bakar itu lebih mendekati ke genderuwo. Nah, saya tanya beberapa orang juga gitu. Akhirnya saya berspekulasi kemungkinan itu ada trouble atau apa di AC. Tetap positif aja. Saya tetap positif. Dan melogikakan itu. Soalnya kenapa? Belum tentu benar. Takutnya saya juga takut kan. Takutnya kan ada korsleting atau apa, akhirnya masuk di AC. Punya bau. Nah, tapi ada satu yang bikin saya question banget. Apa tuh, Mas? Ini kurang sedikit banyak kan saya paham tentang beberapa kerusakan mobil. Ya. Setelah bau itu, mobil saya itu di alas itu maksimal itu cuma bisa jalan 90 km per jam. Iya. 80 ke 90 itu juga berat. Biasanya bisa lebih dari itu. Untuk gigi 4. Oh, itu udah mentok. Itu ya? Saya jaga sih limit terus, bertahan terus. Saya udah gas lagi, nggak bisa jalan. Saya udah gas terus. Nah, aneh menurut Anda. Akhirnya saya pindah gigi 3 biar naik. Iya. Nah, saya pindah gigi 3 tetap segini. Nggak bisa naik lagi. Nah, akhirnya pikiran saya adalah habis ini nyari bengkel.
Itu di tengah hutan mau cari Di bengkel tengah di mana? Nah, mungkin nanti pas sampai di Banyuwangi nyari bengkel. Soalnya kalau mobil kayak gitu kampas koplingnya habis. Anehnya, setelah keluar dari alas itu, Alas hutan-hutan yang Heeh. Anda lewati. dari sana mobil normal, Pak. Berapa kecepatan waktu itu? Jalan 100 lebih bisa, Pak. Nah, akhirnya dari jalan segitu pas keluar dari hutan kok tiba-tiba performanya naik lagi. Nah, Oh, itu saya mikir kalau kampas kopling trouble mesti trouble terus, nggak bisa nggak bisa normal lagi. nggak bisa normal. Heeh. Tidak ada dalam pikiran Anda kalau itu, wah ini gara-gara saya melihat Itu. kakek-kakek yang tadi, Nah. atau apa kejadian-kejadian di hutan tadi. Nah, Ada nggak pemikiran seperti itu, Mas? sedikit ada, Ada ya? sedikit. Cuman akhirnya kan paling di sana aja, nanti normal gitu. Ternyata pas habis dari hutan keluar ada pom yang deketnya pelabuhan itu kalau nggak salah. Nah, itu saya subuhan sama teman-teman. Nah, pas subuhan di sana, dari sekian banyak mobil yang istirahat Berjajar di situ ya? di sana. Cuma mobil yang kita kendarai yang dikelilingi orang gila. Ada orang gila cowok, pakai singlet gitu. Ngapain itu, Mas? Singlet terus. Jadi cuma tadi kan banyak mobil, dia tidak ngeliatin mobil yang kami pakai sama teman-teman. Liatin keliling gini, terus keliling. Biasanya orang gila kan agresif. Itu kayak question gitu, ngeliat ono opo iki gitu. Oke. Setelah itu apa yang ada dalam pikiran Anda? Kalau oke lah, di antara sekian banyak mobil kok mobil saya yang diperhatikan dikelilingi oleh orang tersebut. Nah, kemungkinan Apa? padahal mobilnya juga padahal itu mobil biasa, nggak ada sesuatu yang mencolok. Warna itu nggak mobil biasa. Nah, akhirnya dari sana mulai question. Wah, Ke arah mana tuh questionnya? questionnya mulai ke arah mulai ke arah yang gaib ini. Wah, ini ada Arah apa yang mistis ya? salah? Hal yang mistis. Anda sempat introspeksi nggak? Apa yang salah ya? Nah, sempat. Ya? Ternyata juga nggak ada apa-apa. Soalnya teman-teman tidur, akhirnya saya juga nyupir aja, fokus nyupir lihat Google Maps. Saya percaya adanya hal gaib, tapi saya meragukan tentang orang-orang yang tiba-tiba chef declare kalau aku mau habis ketemu Pochinki. Tidak ada buktinya soalnya. Tidak ada buktinya. Menurut saya Anda itu halu. Apalagi Anda jika punya teman yang tiba-tiba ngomong, aku cendelok iki, ono iki. Kemungkinan teman Anda itu skizofrenia kemungkinan. Iya memang karena nggak ada buktinya juga. Meskipun memang ada beberapa dari sekian orang ya, yang mungkin benar-benar bisa melihat. Banyak sekali. Nah, Oke Mas Alfian, terima kasih untuk waktunya sudah mampir ke channel kita. sama-sama. Sukses selalu Mas. Terima kasih.